Halo brother, Sugeng Rawuh ing channel Lambe Movie. Yang namanya hidup pasti ada masalah, tapi masalah yang sering dialami oleh kaum wanita yaitu insecure. Apalagi kalau kita punya teman atau punya sahabat yang pastinya lebih cakep dari kita. Itu sih yang saya alami, tapi siapa peduli? Aku jelek dan aku bangga. Jadi kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Burn. Film ini bergenre thriller dan rilis pada tahun 2019. Film ini berkisah tentang seorang wanita yang sangat terobsesi dengan hubungan percintaan. Tetapi ada masalah dengan penampilannya yang bisa dibilang jelek, walaupun tetap jelekan saya sih. Bagaimana kisahnya? Langsung kita mulai saja and enjoy this Lambe Movie. Nope. Film ini dibuka dengan seorang laki-laki yang memanggil-manggil nama Melinda di sebuah supermarket. Dan pria itu baru menyadari kalau lantai yang ia injak sudah dibasahi oleh bensin. Kemudian muncullah Melinda dengan korek api di tangannya. Dan inilah burn. Ya, begitulah bacanya. Our imagination has been traumatized and we are alive. Ia adalah Melinda. Melinda ini adalah orang yang sangat taat aturan. Ia sengaja merokok jauh dari tempat pom bensin sebelum ia pergi bekerja di sana. Melinda tak sengaja melihat bapak-bapak tua yang merokok sembari mengisi bensin. Melinda tak bisa dong melihat itu dan membiarkannya. Melinda berusaha memberitahu si bapak. Tapi si bapak malah ngotot ke Melinda. Urus saja diri lu sendiri. Begitulah ucapnya. Melinda bekerja di sebuah supermarket dan ia adalah Sheila. Diane left again without cleaning the bathrooms or restocking. Saat bekerja, Melinda melihat mas-mas yang sedang memilih-milih makanan ringan. Tapi, sepertinya mas-mas itu bingung makanan mana yang enak, dan Melinda datang untuk menyarankan membeli kuaci saja karena kuaci adalah makanan kesukaan Melinda. Kalau memang kuaci ini tidak enak, Melinda bersedia mengembalikan uangnya. Setelah itu Melinda membersihkan toilet pria. Namun saat di toilet, ia justru hanya memandangi foto Pak Polisi ganteng. Pak Polisi itu bernama Liu. Tapi saya tetap akan memanggilnya Pak Polisi ganteng. Kemudian Melinda membuat kopi. Tapi anehnya saat sedang menyeduh kopi, Melinda justru memasukkan jarinya ke dalam kopi itu. Dan rasanya panas. Tapi Melinda justru menikmatinya. Do what? Sheila menggoyang-goyangkan bokongnya ke kiri dan ke kanan. Katanya itu membuat bokong Anda menjadi bahenol. Dan Sheila menyuruh Melinda untuk melakukan itu. Tapi ternyata Sheila justru merekamnya. Melinda berusaha untuk meminta agar video itu dihapus. Yes. What do you mean, people? Di lain sisi, kita diperlihatkan ada seorang pria misterius yang memata-matai dari luar supermarket. Kita kembali lagi ke Melinda. Tiba-tiba saja bapak-bapak tua datang. Bapak ini bernama Fred. Ia datang bukan untuk membeli sesuatu, tetapi justru membawakan bantalan kaki untuk Sheila. Sheila mengusirnya. Ternyata Fred ini setiap malam selalu saja datang ke sini. Karena memang Sheila dan si Fred ini tak mempunyai hubungan yang spesial. Melinda tak tega melihat Fred sedih. Ia menghibur Fred dengan berkata bahwa bantalan kaki ini pas di kakinya dan ini seperti Cinderella. Pria misterius itu keluar dari mobil dan Melinda menyapanya dengan sangat ramah. Ternyata pria ini bernama Billy. Hi, Melinda. Tak lama Melinda melihat Pak Polisi ganteng datang dengan mobil patroli barunya. How are you, Melinda? Everything good tonight? Melinda meminta Pak Polisi untuk mengajaknya berkeliling sebentar saja, tetapi Pak Polisi tak bisa karena ada pekerjaan lain yang ia tangani, jadi ia pergi ke sini hanya untuk membeli kopi. Di lain sisi, Billy terus saja memandangi Pak Polisi dari dalam. Sheila mengira kalau Billy sedang bingung untuk memilih kondom, dan Sheila memilih kondom yang tepat untuk Billy. Yeah. What if I took this? No. Pak Polisi mampir ke supermarket untuk membeli kopi, sedangkan si Billy pergi ke toilet. Diam-diam ternyata Melinda memotret si Pak Polisi, dan Sheila memergoki Melinda. Refleks, Melinda pun menjatuhkan ponselnya. What the hell are you doing? Pak Polisi tidak marah, ia justru menanyakan apakah ponselnya baik-baik saja, tapi sayangnya layar ponselnya retak. Tapi nggak apa-apa, karena layar ponsel Pak Polisi juga sama-sama retak. Wow, apakah mereka jodoh? Tiba-tiba saja Pak Polisi mendapatkan panggilan kerja, sedangkan Sheila mengatai Melinda orang yang aneh dan gila. Tak tahan mendengarkan itu, Melinda pergi keluar untuk merokok. Melinda, or I'll report you. And you'll lose your job. You're sick. Hey, Melinda.
Saat masuk ke dalam, ternyata Billy sudah menodongkan pistol di depannya dan menyuruh Melinda untuk berdiri di samping Sila. Billy ingin merampok duit yang ada di kasir, tapi duit yang ada di kasir tidak lebih dari $100. Dan Melinda bertanya, untuk apa duit ini? Si Billy menjawab, untuk membayar hutang ke beberapa segerombolan orang bermotor. Dengan senang hati, Melinda menambahkan duit dari brankas yang ada di supermarket ini. Is that thing even real? Difficult. Hey, fuck you! Okay, that's enough. All right. How much do you need? Is this gonna be enough? Tiba-tiba saja ada seorang pembeli datang, tapi Billy mengancam Sila agar tidak bilang-bilang atau semua orang yang ada di sini akan mati. Tapi Sila mencoba meminta tolong dengan menuliskan di kertas. Yeah, you just, Love miles down here. Where were you trying? Melinda menahannya dan Melinda memberikan uang itu dengan satu syarat, yaitu Melinda meminta ikut pergi bersama Billy. Tapi pria ini tak mau dan Melinda kekeh tak mau memberikan uang itu apabila Billy tak menerima Melinda. Akhirnya Billy memaksa merebut tas itu dari Melinda. Sila kesal melihatnya. Bisa-bisanya ia bersikap seperti itu kepada seorang wanita. Yourself a man? When did I ever say that I was a man? Karena kesal mendengar ucapan Sila, Billy menarik Sila dan membawa Sila ke toilet untuk melakukan sesuatu dengannya. You need to learn how to fucking talk to people. Sedangkan Melinda menenangkan dirinya dengan memasukkan jarinya ke dalam kopi. Kemudian ia menyiram lagi kopi itu ke tangannya. Setelah ia merasa kalau kopi ini memang panas, Melinda segera membawa kopi itu ke Billy dan menyiramnya ke wajah Billy. In the fucking bathroom. Tapi akibatnya Sila justru tak sengaja tewas tertembak. Saat Billy sadar, ia melihat Melinda sudah membungkus mayat Sila dengan sangat rapi dan membersihkan darah di lantai. Sedangkan dirinya diikat ke kursi. Sebenarnya Billy tak berniat menembak Sila, tetapi karena Melinda menyiramkan kopi panas ke wajahnya, jadi dirinya tak sengaja menembak dan mengenai kepala Sila. Ia tak tahu mengapa Melinda membersihkan ini semua dan membungkus mayat Sila. Di saat genting seperti ini, Melinda bukannya segera memanggil Pak Polisi dan kabur, tetapi ia justru bertanya, mengapa Billy tak mau membawanya pergi? Dan Billy menjawab, ya mana mungkin kan orang baru kenal masa ia mau main bawa anak orang aja? Siapa gitu kan yang percaya? Melinda justru menanyakan hal itu berulang-ulang, dan alasan Billy karena dirinya tak mau menyakiti siapa-siapa ya kecuali Sila, orang udah mati kan? Bagaimana jika nanti Melinda ikut bersamanya menemui bandit-bandit motor? Mungkin Melinda akan diperkosa, tetapi yang ada di benak Melinda, Billy tak ingin dirinya ikut bersamanya karena dirinya jelek. Kali ini Billy yang menebak, apakah Melinda benci dengan kehidupannya yang bekerja di pom bensin? Melinda terdiam sejenak. Kemudian ia menjawab bahwa dirinya sangat senang bekerja di sini. Ia bisa bertemu dengan banyak orang baru. Kemudian Billy meminta rokok kepada Melinda dan Melinda pun memberikannya. Burns like hell. Better. The fire was just feeling a quick change. I know it hurt. Dan Billy juga membutuhkan obat aspirin. Melinda juga mengambilkannya. Tapi terlihat dari luar supermarket ada seorang pria yang mencoba masuk, tetapi Melinda sama sekali tak menggubrisnya. Melinda segera kembali ke belakang dan meminumkan obat itu ke Billy. Billy sekarang ingin pergi bersama Melinda, tetapi agar dirinya tak ketahuan Pak Polisi, ia meminta Melinda agar membiarkannya pergi terlebih dahulu. Setelah itu baru Billy berjanji akan menemuinya. Tiba-tiba saja Billy merasa dadanya berdecak sangat cepat. Ternyata Melinda membohonginya. Yang Billy minum barusan adalah obat yang sudah kadaluarsa. Melinda yang masih perawan ternyata ingin melakukan seks dengannya. Melinda segera memperkosa Billy. Be okay with it? I know you don't like me. Tapi Billy berhasil melepaskan salah satu lakban di badannya dan menjatuhkan Melinda dari pangkuannya. Melinda terpojok. Billy ingin membunuh Melinda, tetapi ia justru menabrak loker dan Billy pun pingsan. Melinda segera mengambil pistol yang ada di loker untuk menembak Billy, tetapi ia mengurungkan niatannya itu karena ia kira Billy sudah mati. Saat Melinda kembali ke depan, akhirnya dirinya kembali membuka supermarket ini. Dan si bapak sedari tadi menunggu di depan karena ia ingin membeli kopi, tapi kopinya sudah habis dan bapak itu memutuskan untuk membeli minuman dingin.
Look, I'm not asking. Melinda terus saja menangis, tapi si bapak justru rewel menanyakan kopi. Melinda menyuruh agar si bapak segera pergi. Setelah si bapak pergi, tak lama pacarnya Sheila datang untuk menjemput Sheila. Dirinya sudah menelpon Sheila selama 1 jam, tapi tak diangkat-angkat. Melinda berbohong bahwa Sheila pergi keluar. Kemudian pacarnya Sheila mencoba menelpon Sheila sekali lagi. Ternyata HP Sheila ada di bawah lantai. What is that? If I see her, I'll let you know. Ia bertanya sekali lagi kepada Melinda, "Sheila kemana? Apa yang sebenarnya terjadi?" Sheila tak bisa lepas dari HP-nya, pasti ada sesuatu yang terjadi. Tetapi Melinda tetap berbohong. Ia justru berkata bahwa Sheila pergi bersama dengan seorang pria ke sebuah motel. Dan ia bertanya sekali lagi, "Motel mana?" Melinda tak tahu motel mana yang mereka tuju. Setelah itu, pacarnya Sheila segera pergi ke motel terdekat. Melinda pergi ke kebun belakang supermarket. Ia berniat untuk mengubur mayat Sheila. Tapi saat dirinya pergi ke depan untuk mengambil sekop, segerombolan om-om dan motor Harley-nya datang. Yap, itu adalah orang yang dimaksud Billy. Om-om itu bertanya kepada Melinda apakah dirinya melihat temannya. Yang dimaksud temannya di sini adalah si Billy. Tapi Melinda berkata bahwa Melinda tak melihat temannya. Dan ketika salah satu om-om ingin membeli rokok, Melinda berkata bahwa tokonya sekarang tutup. Tapi di sana ada tulisan 24 jam. Si om-om memaksa masuk ke dalam, tapi Melinda justru menodongkan pistol. Tapi ketua geng motor itu menyuruh antek-anteknya agar menurunkan pistol karena CCTV ada di mana-mana dan dirinya tak mau membuat keributan. Kemudian om-om itu pergi untuk mencari Billy, dan apabila ia tak menemukan Billy, maka dirinya akan kembali lagi menemui Melinda. Ternyata Melinda baru menyadari bahwa CCTV ada di mana-mana. Dirinya mencoba menghapus rekaman CCTV, tetapi itu dikunci, dan yang mempunyai akses hanyalah si pemilik toko. Melinda yang frustasi ingin membakar supermarket itu dengan bensin. Tapi belum sempat menyiramnya, Pak polisi ganteng datang dan sudah bersiap menodongkan pistol. Pak polisi kira itu orang lain. Pak polisi bertanya apakah Melinda melihat orang yang mencurigakan karena dirinya mendapatkan tugas untuk menangkap pencuri mobil. Dan si Pak polisi menemukan mobil itu di depan supermarket. Bahkan kuncinya pun masih di dalam mobil. Melinda berkata bahwa orang yang menaiki mobil itu sudah pergi sekitar 20 menit yang lalu. Dan dirinya juga sempat menemui orang yang mencurigakan dan orang itu menanyakan tentang motel. Si Pak polisi berniat memeriksa CCTV, namun tak bisa dibuka. Pak polisi meminta nomor yang punya toko ke Melinda. Awalnya pemilik toko tetap tak mau mengizinkannya, namun karena Pak polisi ganteng memaksa, sehingga si pemilik toko akan pergi ke sana sebentar lagi. Melinda terlihat seperti orang yang ketakutan. Pak polisi menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Melinda justru berkata bahwa Pak polisi tak perlu sok perhatian terhadap dirinya. Lagi pula Melinda sudah bilang kalau di sini tidak ada siapa-siapa selain dirinya. Apa Pak polisi tak percaya? Mendengar itu, Pak polisi justru semakin curiga. Pak polisi segera memeriksa ke belakang dan Melinda sudah bersiap untuk menembak Pak polisi. Tetapi ternyata memang tidak ada siapa-siapa di sini selain Melinda. Pak polisi pun percaya kepadanya. Melinda tak jadi menembak Pak polisi. Ia justru semakin kesemsem sama si Pak polisi. Kan, saya bilang juga apa? Aduh, cewek dasar. Tapi ada yang aneh, seharusnya ada Billy di ruangan itu. Melinda kembali melanjutkan aksinya, yaitu menyirami seluruh sisi supermarket dengan bensin. Saat memeriksa ruangan tersebut, ternyata Billy memang sudah tidak ada, dan tiba-tiba saja listrik padam, sehingga pintu tak bisa dibuka. Ternyata Billy masih hidup. Melinda segera bersembunyi. Akhirnya Melinda menunjukkan dirinya dan mengancam akan membakar tempat ini. Tak lama, pacarnya Sheila datang. Dan ia menanyakan apakah Sheila sudah kembali. Melihat kesempatan itu, Billy segera meloloskan diri lewat pintu belakang. Kemudian mengganjal pintunya dengan tong sampah, sehingga Melinda terjebak di dalamnya. Dan saat di luar, Billy berhasil membunuh pacar Sheila.
Melinda kira Billy akan pergi menggunakan mobil itu, sehingga ia memutuskan untuk menelpon Pak Polisi ganteng. Tetapi ternyata Billy justru menabrakkan mobil itu ke supermarket dan segera mengambil uang yang ada di tas. Ia juga mengambil pistolnya. Melinda meminta maaf kepada Billy. Melinda mengaku dirinya bersalah dan Melinda akan berkata sejujurnya ke Pak Polisi. Dan Billy bisa pergi sekarang. Namun, Billy tak bisa menerima itu semua. Billy akhirnya menembakkan pistol ke Melinda, namun ternyata pistol tersebut sudah terkena minyak dan dirinya pun terbakar. Melinda berhasil keluar walaupun kakinya sempat terbakar. Pak Polisi ganteng akhirnya datang juga dan segera membantu Melinda masuk ke dalam mobilnya. Pak Polisi benar-benar meminta maaf. Seharusnya dirinya tak meninggalkan Melinda sendirian. Ia pergi memeriksa motel hanya karena mengikuti instruksi. You're telling the truth. Melinda menangis karena selama ini Pak Polisi ganteng berkata jujur dan tak pernah membohonginya. Tamat. Kurang puas sama endingnya, Min. Yes, me too. Menurut saya, film ini memberitahu kita agar kita tidak menjadi orang yang negatif thinking. Kita tuh harus jadi orang yang thinking positif, oke? Jadi, apakah ada yang perlu dibahas? Saya rasa tidak. Dan kenapa judulnya cuma burn doang? Burn, ya itulah pokoknya. Burn sendiri kan artinya membakar. Jadi Melinda ini hidupnya terasa berubah setelah ia membakar supermarket tersebut. Ia menjadi sadar kalau dirinya selama ini terlalu negatif thinking. Dan semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan jangan sampai kita menjadi orang yang negatifan, apalagi sampai membakar supermarket. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya and paka.